Jadi kemarin saya barusan selesai untuk bikin satu seminar charity bareng teman-teman JWP ya, Jogja Wedding Photographer. Kalau 2017 kita bikin charity untuk kemanusiaan di Lombok. Sekarang kita bikin charity untuk kemanusiaan di Gaza. Jadi kemarin datang 127 fotografer dari Jogja Jawa Tengah. Biasanya dalam satu minggu kita masih kayak hasil donasinya berapa. Waktu Lombok, Asosiasi Jogja Wedding Photographer itu berhasil mendonasikan 60 juta rupiah pada waktu itu. Satu alat penjernihan air yang PMI beli itu harganya 38 juta. Itu jadi kayak air kotor apapun dia bisa jadi air minum. Nah, ini kita mau mendonasikan donasi terbaik untuk saudara-saudara di Gaza. Jadi bismillah, mudah-mudahan dapat angkanya nanti yang bagus. Tapi ada satu hal menarik yang saya bisa share hari ini adalah ada satu teman fotografer bilang, "Mas, saya tuh pengen ketemu Mas Bima." Kemudian saya pengen tanya ini proses payout-nya seperti apa ya? Karena saya sudah 24,90 sen sekian. Jadi sepertinya saya sudah eligible untuk payout. Nah, hari ini saya akan bahas step by step-nya. Kebetulan juga saya bulan depan payout, sudah masuk ke threshold. Jadi izinin saya untuk sharingin bagaimana proses payout itu terjadi di Shutterstock. Stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi saya akan bawa teman-teman ke dapur saja biar lebih tenang ya. Saya nyalain lampu sebentar. Baru kita akan bicara tentang proses payout di Shutterstock ini. Oke guys, sekarang di dapur. Oke, saya pasin dulu. Oke. Jadi kalau saya cek earning saya bulan ini sudah masuk threshold. Jadi kan kemarin ada kebijakan baru tuh. Bukan lagi $35 tapi $25. Itu memudahkan kita semua untuk segera payout. Nah, sampai hari ini, sekarang tanggal piro tuh? Sekarang adalah tanggal 29 ya. Rabu 29. Nah, ini uang saya ada $25.70. November cukup sepi. Cuman nggak apa-apa, yang penting payout. Jadi payout itu jauh lebih penting daripada sekedar earning. Jadi makanya kalau teman-teman itu belum sampai bisa payout, itu perlu diwaspadai karena payout itu adalah proses uang cair. Nah, kalau earning itu cuman kayak foto ini kejual, foto ini kejual, foto ini kejual, itu ya itu satu proses juga ya. Cuman payout ini adalah ketika teman-teman itu sudah bisa menguangkan uangnya teman-teman, hasil kerja kerasnya teman-teman. Nah, sekarang itu yang pertama, kalau misalnya teman-teman sudah masuk threshold ya, ini sistem ini tidak bisa diakses lewat apps ya. Sekali lagi nggak bisa diakses lewat apps. Jadi teman-teman harus buka browser. Browser itu saya fokusin sebentar ya. Intinya kayak begini. Itu adalah dashboardnya kita, di mana karena ini sisi keuangan, maka hanya bisa diakses dengan metode seperti ini. Kalau teman-teman pakai handphone, masuk aja ke browser, masuk aja ke Google Chrome atau Safari, teman-teman masuk ke submit.shutterstock.com, masukin email sama password. Maka email sama password ini harus dijaga. Kalau sampai lupa ya tinggal klik forgot password, nanti di reset ulang. Teman-teman harus mampu lah. Nggak usah tanya, "Mas, gimana caranya nge-reset?" Waduh, silahkan browsing aja. Karena saya fokus untuk teman-teman yang memang sudah lebih melek teknologinya. Dan percayalah yang namanya lupa password itu hal sederhana. Nah, dari sini ada namanya bagian account. Nah, account itu diklik kemudian masuk ke account setting. Itu nanti di sini ada namanya payout information. Jadi make payment to apa, make payment to siapa itu artinya nama kita siapa, ini harus namanya sesuai identitas ya. Kemudian payout methodnya saya pakai PayPal, ada pakai Skrill, ada Payoneer. Lalu PayPal itu sederhana, cuma masukin alamat email aja, terus saya setting di minimum $25 US dollar. Nah, sekarang yang perlu teman-teman perhatikan, ini kan tadi saya sudah perlihatkan ya bahwa ada account setting, terus kemudian diatur thresholdnya. Lalu
saya sekali lagi akan bilang bahwa saya tidak pakai Skrill, saya tidak pakai Payoneer, saya sudah satisfied selama 15 tahun saya pengguna PayPal secara loyal. Jadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan apapun terkait Skrill sama Payoneer. Wong teman saya yang Payoneer akhirnya pindah juga ke PayPal. Jadi, saya pikir PayPal itu ada sisi baiknya. Nah, sekarang tanggal 29 November itu kan cuma sampai tanggal 30 besok. Maka, kalau nanti mulai tanggal 1 sampai 2, jadi intinya kita tuh akan dikasih royalti kita, itu antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Prosesnya selama kurang lebih 7 hari. Nanti prosesnya saya ceritakan setahap demi setahap. Oke. Proses pertama. Ini tadi saya sudah jelaskan adalah tentang narok tuh payout metodenya pakai apa. Jadi ngisi payout setting ya, ngisi payout setting, payoutnya mau pakai apa. Kalau pakai PayPal seperti saya, maka emailnya tinggal dimasukkan, angka threshold minimalnya dimasukkan. Nah, sekarang yang kedua, ini tahapan kedua. Kalau besok adalah tanggal 30 November atau ya pokoknya akhir bulan, itu nanti antara tanggal 1 sampai tanggal 2, nggak usah kaget, earning teman-teman yang tadinya berapapun ya, selama sudah masuk ke threshold minimal $25, ini akan berubah menjadi 0,00. Jadi sistem ini saya sebut dengan sistem reset. Nah, reset itu uang kita dienolin, kemudian ininya siap-siap hari baru lah, kurang lebih begitu. Lalu yang ketiga, nanti si PayPal ini akan mengirimkan satu email yang intinya bahwa Shutterstock sedang melakukan pencairan uang. Nah, kalau sudah email itu ada, nanti teman-teman tinggal buka yang keempat nih tahapannya, ngecek PayPal-nya. PayPal-nya kan masuk tuh bahwa nanti ada tulisan misalnya kayak saya $25.70, itu biasanya nanti payout-nya tidak sebegitu. Jadi biasanya ada kayak refund, ada potongan, ada segala macam, dan potongannya itu kecil sekali. Rata-rata sih saya cuma kepotong kayak beberapa puluh sen, pernah sampai $1 sekian, cuman earning saya waktu itu sampai $45, jadi nggak kerasa. Jadi itu biasanya kayak refund itu ya fotonya dikembalikan, nggak jadi, terus kemudian ada sistem error atau apapun segala macam kan harus dicek dulu. Itu sekitar tanggal 1 sampai tanggal 2 itu dicek. Nah, tahapan keempat nih, duit kita yang tadinya Shutterstock itu pencairan, sekarang dikirimin ke PayPal. Nah, ini beda ya. Ini Shutterstock perusahaannya, ini PayPal. Ini dikirimin, klik gitu dikirimin $25. Nah, tahapan kelima, ini adalah proses pencairan. Jadi kalau proses pencairan itu nanti kita tinggal masuk ke PayPal, ini bisa lewat aplikasi, bisa lewat browser, masuk aja ke paypal.com atau lewat apps, kemudian nanti ada tulisannya tuh angka dolarnya berapa, misalnya $25. Di bagian bawah biasanya ada tulisan nggak tahu berwarna hitam atau biru, itu namanya klik withdraw. Nah, teman-teman harus setting dulu di situ. Nah, withdraw itu, tadi kan kurang lebih ada 5 tahapan ya. Nah, withdraw itu saya menyarankan, kalau teman-teman kepengen pencairannya tuh lancar, jangan pas hari libur. Apalagi libur-libur nasional kayak Natal, Tahun Baru, Lebaran itu biasanya akan mengikuti perbankan di Indonesia. Jadi perbankan di Indonesia itu begitu hari libur, perbankannya sistemnya libur. Itu yang jelek dari perbankan di Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai PayPal, itu mau Natal, Tahun Baru, Black Friday, Christmas, Valentine, apapun itu, klien bayar detik itu, paling tunggu kayak 1 menit duitnya udah masuk. Nah, itu sistem perbankan bisnis 5.0 sekarang. Maka saya berharap sih pemerintah ramah ya dengan dunia digital 5.0 ini, sehingga ya yang mau cairin kripto, yang mau cairin saham, yang mau cairin apapun tuh kayak punya kebebasan lah, 24 jam nonstop, 7 hari seminggu, kurang lebih begitu. Oke, biasanya saya tuh akan mendapatkan uang masuk ke PayPal saya itu kurang lebih tanggal antara 4 sampai 6, kurang lebih itu. Makanya tadi saya bilang prosesnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, dari mulai dienolin dulu, kemudian diverifikasi, kirimin email, kemudian masukin duit dari Shutterstock ke PayPal-nya, sampai kemudian kita proses withdraw. Nah, kalau sudah withdraw ya sudah aman. Maka tadi saya bilang di depan ya, pastikan di weekdays, maka dari hari Senin sampai hari Kamis. Biasanya kalau saya withdraw misalnya Kamis jam 12 siang saya withdraw, besoknya jam 10, antara jam 10 sampai jam 2 siang duitnya udah masuk ke rekening bank di Indonesia. Jadi saya kebetulan pengguna BCA, tapi ini bisa BCA, BRI, Mandiri, BNI, apapun, itu nanti ada daftar listnya. Jadi tidak perlu tanya ke saya di kolom komentar, Mas, bank ini bisa nggak? Jangan tanya.
Karena PayPal pasti mengupdate sistemnya, maka kalau dulu hanya ada 16 bank. Sekarang silahkan masuk ke PayPal, terus kemudian diklik aja bank di Indonesia mana yang bisa, tapi rata-rata hampir semuanya bisa. BRI bisa, saya yakin kayak BPD segala macam semuanya juga bisa kok, banyak yang bisa. Maka biasanya yang bisa adalah bank-bank konvensional, bukan bank syariah ya. Jadi yang bank-bank non syariah lah. Kalau BCA ya BCA yang BCA biasa. Kalau BCA syariah saya belum pernah coba. Tapi mayoritas dari teman-teman saya rata-rata yang paling gampang itu adalah bank konvensional. Nah, sudah selesai payout, duitnya masuk ke rekening kita. Sekarang sekedar buat informasi aja. Ini teman-teman juga tidak perlu harus setuju dengan saya. Cuman kalau misalnya ada yang kepengen tahu, Mas ini duitnya mau dipakai apa gitu. Kita menganggap bahwa teman-teman punya gaji, teman-teman punya hasil usaha, sehingga punya dapat $25 ini gimana caranya berkembang. Oke, saya akan nge-sharingin apa yang saya peroleh selama saya bekerja di Shutterstock. Jadi uang Shutterstock saya itu murni untuk investasi, tidak untuk dikonsumsi. Saya masih punya uang dari saya pekerjaan memotret, saya dari bisnis di villa masih ada uang, dari cafe masih ada uang. Jadi uang Shutterstock, uang AdSense dari YouTube saya ini, kemudian uang Shopee affiliate, teman-teman kalau misalnya belanja lewat link di bawah, saya terima kasih sekali, saya dapat persentase kecil sekitar 1-3% dari Shopee. Itu juga masuk kayak digital income saya. Kemudian ada ebook, teman-teman yang membeli ebook saya, membaca ebook saya, terima kasih sekali teman-teman mensupport saya. Itu uang-uang itu minimal 50% itu sudah langsung masuk ke arah investasi. 50%-nya lagi kalau saya masih punya saldo. Jadi saya tuh cuma punya saldo di rekening bank itu hanya cukup untuk makan saja. Jadi kayak 1 minggu saya cukup untuk makan sudah cukup. Kalau sampai 1 minggu sudah cukup, maka bisa menjadi 100% ini masuk ke arah investasi saya. Nah, sekarang investasi apakah yang terbaik buat kita? Itu jawaban saya cuma satu. Investasi terbaik buat saya, buat teman-teman, itu adalah investasi yang teman-teman atau saya ketahui sendiri 100%. Boleh ikut-ikutan nggak? Boleh, tapi dipelajari dulu. Kalau saya investasinya sekarang full di pasar modal. Dulu ketika saya memulai memotret kawinan tenda biru, memotret ke Jakarta segala macam, itu investasi saya fokusnya di hospitality. Makanya sekarang saya mendevelop 6 villa. Itu semua sudah berjalan, ada yang dikasihin ke klien, ada yang saya jalani sendiri juga. Nah, Cendela sama Sapulu itu adalah investasi dulu 10 tahun saya memotret, kumpulin duit, saya bikin operating systemnya, jadilah Cendela sama Sapulu itu. Itu adalah investasi saya selama 10 tahun. Jadi, buat saya, valuasi rumah tanah bisnis saya saat ini ya di Cendela sama Sapulu itu mungkin sudah di atas 8M mungkin. Jadi buat saya satu angka yang lebih dari cukup. Kemudian saya mensyukuri nikmat saya bekerja sebagai fotografer ya. Sabtu Minggu kawinan, Senin sampai Jumat kadang-kadang saya motret portrait segala macam di Jakarta, di Bali, Surabaya segala macam. Saya sangat bersyukur sehingga terbentuklah investasi saya yang namanya Cendela sama Sapulu ini. Ini adalah investasi selama 10 tahun. Panjang sekali ceritanya. Sehingga ada villa, ada kafe. Sekarang saya bangun villa lagi, ada kolam renangnya segala macam. Nah, sekarang investasi saya yang berikutnya adalah di pasar modal. Seperti kemarin saya pernah share di Instagram bahwa ada satu kompetisi di Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Saya mendapatkan juara 2. Ini hadiahnya adalah 6 juta rupiah. Jadi saya ngomongin tentang saham, saya mempromosikan tentang ayo nabung saham segala macam. Saya menang sebagai juara utama, juara 2. Saya dapat hadiah 6 juta. Nah, itu pembagiannya sudah jelas. Jadi kalau saya dapat uang, itu 10% saya kasih ke istri. Jadi kayak 6 juta gitu, kayak 600.000 saya kasih ke dia buat tambahan. Terus kemudian ekstrimnya adalah saya 4 juta, ini langsung saya belikan saham. Nah, teman-teman bisa bayangin ya, dari hadiah 6 juta, yang 4 juta saya belikan saham, 600 itu saya kasih ke Nina untuk tambahan uang saku dia. Nah, saya tinggal menikmati 1,4 juta. 1,4 juta itu ada yang pasti untuk makan, ada yang untuk bayar sekolah, ada yang untuk masak, segala macam itu semua saya cukup-cukupin lah. Intinya kurang lebih begitu. Nah, apakah harus pasar modal? Enggak, jawabannya enggak. Teman-teman mau emas boleh, mau tanah boleh, mau bikin kos-kosan boleh, mau bikin apapun boleh. Termasuk uang dari Shutterstock ini, kebanyakan orang yang sekali lagi skeptis. Kalau sudah skeptis, pasti saya jamin earningnya nggak banyak, payout-nya nggak menghasilkan apapun,
kemudian biasanya tidak lebih dari mungkin 5 kali payout. Sehingga dia itu merasa bahwa apapun yang dikerjakan dia maunya dapatnya, saya mau dapatnya yang 10 juta, 20 juta. Kalau cuma 25 dolar, 30 dolar, 1 dolar, saya nggak mau, itu sampah gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan bermain di bidang itu. Toh saya menganggap ini menjadi sebuah passive income. Shutterstock ini passive income, maka saya memiliki kewajiban karena dapat duitnya itu kerjanya, saya kan di Sambi ya, di Sambi saya memotret ya. Ini beda dengan teman-teman yang full time microstocker. Saya tidak full time di microstocker. Saya menikmati hal itu sebagai passive income karena saya masih memotret aktif ya. Dengan begitu, maka saya merasa saya tidak berhak menikmati uang itu. Karena 25 dolar itu kalau dicairin mungkin 300 sampai 400 ribu. Nah, bayangin, uang 400 ribu itu langsung kita konsumsi. Habis, guys. Maka cara satu-satunya bagi saya adalah memutarkan uang itu kembali sehingga uang itu bisa beranak pinak dan akhirnya nanti sama kayak Cendela 10 tahun dari sekarang saya panen semuanya. Oke, videonya yang kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman sudah saya sharingin bagaimana prosesnya, tahapan payoutnya seperti apa. Selamat buat yang sudah payout. Kemarin saya juga dapat testimoni, Mas, footage saya terjual 300 ribu. 300 ribu itu besar sekali, itu di atas 15 dolar pasti footage-nya. Dan saya ucapin selamat. Statement dari saya, enjoy the money, guys. Itu teman-teman kerja keras sendiri, teman-teman berkarya sendiri. Silahkan berikan ke orang terkasih. Kalau misalnya teman-teman masih kepepet sekarang keuangannya, ya sudah 300 ribu dinikmatin aja, nggak apa-apa. Yang penting, sebelum kita berkarya, pastikan teman-teman perutnya kenyang dulu. Terus kemudian istri, anak-anak semuanya perutnya kenyang, kebutuhannya terpenuhi, baru teman-teman mikirin investasi. Kalau teman-teman perutnya belum kenyang, ini mau mikir investasi susah. Karena investasi itu bisa tidak diambil selama ya bertahun-tahun. Kayak saya bisa menikmati hasil dari hospitality saya selama 10 tahun itu ya dari Cendela sama 10 ini. Baru dari 2009 saya motret, saya baru bisa menikmati hasilnya. Saya bikin guest house itu 2013, baru bisa merasakan hasilnya itu 2018. Jadi ya lebih dari 5 tahun, guys. Mudah-mudahan video kali bermanfaat. Matur nuwun sekali. Selamat payout minggu depan dan kita nikmati hasilnya. Enjoy the money, selamat berkarya. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.